Ya, kembali di Sindo Today, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Di mana tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang PHK di mana ini melanda beberapa sektor industri. Ya, meski pemerintah Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar, serta konflik geopolitik telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Bahkan tak jarang para pencari kerja menjadi korban penipuan penyaluran tenaga kerja bodong. Seperti yang terjadi di Ruko Plaza, Bekasi Jaya, Aren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah wartawan yang meliput lokasi penyaluran tenaga kerja ilegal dihadang pria tak dikenal. Para pencari kerja diiming-imingi langsung masuk kerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.800.000. Dari lamaran kerja dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Di sini ada komunikasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari. Sulitnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat minimal usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok di 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini tuh hanya 40 tahun. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan yang baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100, berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik melaporkan, berdasarkan survei ketenaga kerjaan pada Agustus 2025, sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia menganggur. Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2024, yakni 7,47 juta orang. Namun apabila dibandingkan dengan Februari 2025, naik dari 7,28 juta orang. Secara umum BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024. Adapun lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi, makanan, minuman, serta industri pengolahan. Masing-masing menambah tenaga kerja sebanyak 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,3 juta. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengungkap, jurus itu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia.
Menaker menyebut, meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dalam surat ini, Kemenaker melarang batas usia, berpenampilan menarik hingga status perkawinan menjadi syarat mencari pegawai. Namun untuk batas usia diperbolehkan selama dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan terkait. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Pemerintah memiliki sejumlah program untuk mengurangi pengangguran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan kerja atau workshop. Tujuannya untuk menambah skill dan kemampuan para pelajar agar bisa bersaing dalam mencari pekerjaan, salah satunya melalui lembaga pelatihan kerja. Kita menjalankan selama 44 hari dan berproses alhamdulillah dengan lancar dan baik sampai uji kompetensi. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan remaja usia produktif. Ya, dengan jumlah siswa yang hanya 25, saya kira itu masih jauh dari yang diharapkan. 20 ya, masih jauh, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi paling tidak bahwa keterlibatan dari LKP ini sangat membantu pemerintah khususnya menyediakan siswa yang siap pakai. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan kita untuk lebih adaptif. Tidak hanya fokus dalam mencetak lulusan yang pintar secara akademis atau pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter dan adaptif. Tentu salah satu caranya adalah dengan membekali mereka dengan keterampilan lintas bidang. Total ada 1.100 instruktur yang mengajar di lembaga pelatihan kerja di Indonesia. Ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sekitar 5,4% pada tahun 2026. Hal ini mengindikasikan meningkatnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap dilaksanakan, namun secara sederhana. Hingga saat ini, Gubernur Pramono Anung belum putuskan secara rinci gelaran acara yang akan diadakan di Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru. Pramono menyebut perayaan pergantian tahun akan digelar secara sederhana. Sebagai kota global, Jakarta akan disorot oleh dunia. Oleh sebab itu, perayaan pergantian tahun tetap harus dilaksanakan. Perayaan Tahun Baru juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme warga di tengah berbagai bencana yang melanda di sejumlah wilayah di tanah air. Tetapi apapun, Jakarta ini kan ibu kota negara dan Jakarta sekaligus kota global. Di seluruh dunia, momen Tahun Baru itu kan pasti akan diperbandingkan. Maka dengan demikian, walaupun nanti dalam kesederhanaan, pasti dalam kesederhanaan, yang jelas bahwa Jakarta tidak dalam kemeriahan, kemewahan, mungkin juga malah saya akan melakukan hal yang berkaitan dengan penekanan pada doa dan sebagainya. Tapi tetap harus ada penyambutan Tahun Baru, karena ini kan Jakarta, ini kan ibu kota negara, dan ini yang dilihat dunia, apakah yang akan dilakukan oleh Jakarta untuk itu. Ya, pemirsa, sambut